selamat datang kembali di Seven Heaven Channel. Halo guys, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Baik guys, malam hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sahabat semua bisa menggunakan akun belajar ID dan mengobrak-abrik fitur-fiturnya. Dan salah satu yang tidak kalah menarik yaitu adalah Google Site. Nah, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Google dulu, lalu pastikan bahwa kita akan masuk ke Google dengan akun kita. Oleh karena itu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah login. Kita login dulu. Oke, karena laptop ini sering saya pakai, maka akun saya sudah muncul di sini. Jadi teman-teman bisa langsung pilih kalau memang sudah sering pakai. Kalau belum, maka tinggal masukkan, nanti di tampilannya akan minta masukkan email, lalu berikutnya masukkan password. Nah, kita langsung saja setelah itu masukkan password dulu. Lalu berikutnya, dan ya seperti ini. Karena saya sudah masuk, maka yang tampil di sini adalah akun saya. Nah, bagaimana kita akan menuju ke Google Site? Yang paling pertama adalah teman-teman lihat di sini, ternyata di sebelah foto saya, akun Google saya, ada titik 9. Nah, klik pada titik 9 itu, lalu kemudian kita cari sites. Tulisannya sites, ya, yang ini guys, yang ini. Lalu kita klik di situ, akan tampil berbagai macam template yang kita akan pakai sebagai model untuk tampilan sites kita atau situs Google kita. Yang di sini ada beberapa sites yang saya sudah pernah coba buat. Misalnya ini salah satunya. Ketika saya baru pertama kali belajar membuat site, saya buat yang ini dan sudah coba saya kembangkan. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini lembar kerjanya. Kita bisa tambahkan tombol untuk next dan lain-lain. Nah, ini kerjanya. Kita bisa ganti foto, tulisan apa saja kita kreasikan di sini. Lalu menu-menunya kita bisa isi. Menu-menunya home, lalu pendidikan, lalu proyek, pojok literasi, olahraga, budaya, dan lain-lain kita bisa buat. Dia seperti satu blog kita sendiri atau situs kita sendiri. Nah, saya coba tutup dulu atau saya kembali dulu ya. Saya coba tutup, kita kembali lagi ke site yang tadi. Ya, anggap saja kita mau buat yang baru. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih salah satu contoh template yang di sini, kemudian baru tinggal diedit. Baik, misalnya Bapak Ibu ingin membuat portofolio misalnya, atau apapun, kita tinggal pilih salah satu tampilan di sini. Misalnya saya pilih yang ini misalnya. Nah, saya pilih template yang ini. Lalu teman-teman tinggal edit. Teman-teman tinggal edit apa nama file atau nama situsnya. Misalnya ini kita beri nama portofolio calon
guru penggerak contoh. Lalu kebetulan tampilannya di sini ada yang minta nama, teman-teman bisa masukkan nama, misalnya 7. Lalu teman-teman bisa tambahkan logo juga, tambahkan logo, terserah mau logo yang teman-teman mau seperti apa, ya tambahkan logo. Bisa upload dari perangkat, dari laptop Anda, gambar yang sudah Anda simpan, atau bisa juga kita ambil, kita klik pilih untuk search di internet. Kita bisa pilih entah itu yang tersimpan di Google Drive kita, atau lewat pakai URL, atau lewat penelusuran langsung di Google. Misalnya kita cari tentang angka 7, contoh 7 misalnya 7. Oh, ini tadi kan pilih 7 saja, 7 misalnya. Oke, misalnya saya pilih yang 7. Pilih, lalu sisipkan. Maka dia dengan sendirinya akan berubah. Oke. Dengan demikian nama dan logonya sudah ada. Ini beranda, bagian beranda. Ini bisa ganti dengan foto teman-teman ya, atau mau foto apa saja, intinya bagian itu adalah bagian di tampilan di beranda. Mau pakai misalnya contoh, kalau mau ganti gambar ini misalnya dengan pilih gambar dari internet, misalnya tentang guru penggerak, misalnya guru penggerak, atau logo guru penggerak misalnya, ada atau tidak ya? Ternyata tidak. Logo guru penggerak tidak muncul ya. Oke, misalnya kita pilih salah satu, contohnya ini. Oke, kita sisipkan. Oke, dan berubah. Bisa juga diganti dengan, di bagian ini bisa diganti juga dengan foto Bapak Ibu. Lalu di bagian beranda ini anggap saja satu sampul. Jadi Bapak Ibu bisa perkenalkan diri di sini. Misalnya, halo, saya 7 misalnya. Jabatan di sini terserah guru atau apa misalnya, atau saya misalnya 7 calon guru penggerak dari misalnya Timur Tengah Utara. Oke, misalnya seperti itu. Ini bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini kita bisa, di bagian pertama atau setiap bagian ini kita bisa rubah warnanya. Jadi kebetulan misalnya ini warna putih, kita mau ganti warna tinggal klik latar belakang bagian, misalnya kita mau ganti warna lain misalnya. Oke, misalnya seperti ini, kita bisa ganti-ganti warna. Lalu ini tampilan yang kita kerjakan. Misalnya kalau kita mau lihat previewnya, kita tinggal klik di pratinjau, atau kalau dalam bahasa Inggris nanti bilang preview. Teman-teman bisa lihat saja di preview. Oh, ternyata tampilannya akan seperti ini. Site kita tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita mau kembali lanjutkan bekerja, tutup misalnya. Oke, di sini pekerjaan yang dipilih ini maksudnya kita mau menjelaskan di bagian beranda ini apa. Kalau memang tidak penting bisa dihapus saja ya. Maksudnya supaya tidak supaya tampilannya tetap bagus.
Nah, karena kalau misalnya kita tidak hapus yang ini, maka ketika kita preview, teman-teman bisa lihat ternyata dia masih tetap muncul dan kosong. Ini kan tidak bagus, tidak indah ini. Nah, jadi kita bisa hapus saja, misalnya hapus ini, lalu ini juga bisa dihapus, ini juga bisa dihapus. Misalnya ini hubungi kami di, contoh yang pertama email. Nah, tinggal ketik emailnya, contoh Paulus Banusu 49@guru.smp.belajar.id. Bisa juga masukkan Facebook, masukkan Facebook teman-teman. Atau bisa juga misalnya WhatsApp, masukkan nomor WhatsApp teman-teman, misalnya seperti itu. Lalu ya, kita lihat tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini, keren kan? Oke, contohnya seperti itu. Atau ini kan tadi hubungi kami, kita bisa edit lagi. Oh ya, karena ini saya, maka bisa hubungi saya di. Oke, misalnya seperti itu. Lalu yang berikut, teman-teman, di sini ada tentang. Nah, di bagian tentang ini Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa menulis tentang perkenalan teman-teman. Jadi misalnya menulis tentang, atau misalnya menulis tentang bagian pendahuluan dari isi portofolio guru penggerak ini. Misalnya bagian pertama ini pasang foto apa, terserah, Ki Hajar Dewantara, atau misalnya foto teman-teman di kegiatan CGP. Lalu setelah itu bisa menulis di sini contoh pendahuluan. Oke, lalu di bagian pertama ini misalnya 1 latar belakang. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menulis latar belakang dari ini seperti apa, misalnya seperti itu. Yang lain-lain yang tidak penting nanti Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa hapus saja, seperti itu. Nah, jadi di bagian tentang. Lalu di bagian berikut ini tentang nama proyek. Nah, atau misalnya ini mau di halaman proyek portofolio, misalnya tentang apa, aksi nyata, misalnya aksi nyata. Oke, lalu aksi nyata. Lalu misalnya kita menulis berikut ini adalah beberapa aksi nyata selama program pendidikan guru penggerak angkatan 1, misalnya seperti itu. Oke, lalu baru teman-teman mulai menulis. Misalnya ini adalah 1 aksi nyata modul 1.1. Lalu teman-teman akan menguraikan di sini menguraikan tentang modul aksi nyata modul 1.1, mulai menjelaskan kegiatannya apa, ketik di sini.
Lalu silahkan teman-teman klik untuk masukkan video yang pernah teman-teman buat di YouTube, tinggal salin linknya dan tambahkan ke sini. Tinggal atau langsung ambil dari YouTube teman-teman, pilih YouTube dan lain-lain. Atau mau tambahkan gambar, tinggal pilih tambah, pilih gambar yang baik yang tersimpan di perangkat atau yang tersimpan di drive teman-teman. Baik, itu mungkin penjelasan awal tentang bagaimana cara kerja atau bagaimana kita mengerjakan Google Site. Dan pada video berikutnya teman-teman akan saya tunjukkan tentang bagaimana mengatur tata letak dari situs Google teman-teman. Baik, misalnya kita sematkan tombol untuk misalnya klik next dan atau back to home, back to beranda misalnya, atau tambahkan misalnya setelah beranda tentang halaman project, mungkin mau tambahkan apa lagi, bagaimana caranya, itu akan saya buat dalam video berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya bisa mendukung saya untuk terus berkarya dan menghasilkan hal-hal baik dan bermanfaat bagi Anda semua. Untuk kali ini cukup sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dan bahagia. Terima kasih.